Setiap orang memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda. Begitu pula dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak semua orang bahagia meskipun kaya, dan tidak semua orang selalu bersedih ketika tidak memiliki apapun. Banyak orang yang merasa hidup mereka sangat buruk, sementara yang sesungguhnya hidup lebih buruk pun tidak merasa seperti itu. Terkadang banyak dari kita merasa hidup kita masih kurang baik dibandingkan dengan hidup orang lain. Apakah Anda juga pernah atau bahkan sering berpikir seperti ini? Jika iya, Anda harus segera membuang pemikiran seperti itu. Bersama saya, Isyana Nurdin, yang akan mengajak Anda melihat banyak hal yang belum Anda tahu tentang orang-orang yang memiliki hidup tidak lebih baik daripada Anda, namun mereka masih bisa bahagia dalam program Perjuangan Hidup. Di usia 13 tahun, sudah harus bekerja membantu sang ibu menafkahi keluarga. Christian Aristomau yang tinggal di daerah Manulai II, Kota Kupang. Christian Aristomau. Aristo. 13 tahun. Ya. Setiap harinya berjualan kue di pagi hari, sekitar jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Lalu akan lanjut berjualan ikan sekitar jam 9 pagi di pinggiran Jalan Jambu, Manulai II, dekat tempat tinggalnya. Ikan yang dijualnya adalah usaha milik pamannya. Ikan yang dijual diperoleh dari perikanan Tenau lalu dijual kembali oleh Aristo. Terus ikan ini ambil dari mana? Perikan. Dari perikanan Tenau. Ya. Ikan yang dijual Aristo pun laku terjual sampai Rp200.000. Sehari laku kena berapa ya? Dia bisa sampai 100 lebih. 100 Ya. lebih. Aristo tinggal bersama ibu dan ketiga saudara kandungnya. Ada itu di sini tinggal dengan mama saja atau ada bapak? Mama sih. Mama. Ya. Sedangkan sang ayah sudah pergi meninggalkan mereka tanpa kabar. Bapak di mana? Saudara ketinggal. Bapak sudah Ya. tinggal. Aristo adalah anak kedua. Kakak pertamanya duduk di bangku kelas 1 SMA, sedangkan dirinya duduk di bangku kelas 1 SMP. Adiknya yang ketiga duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar, dan adiknya yang paling kecil belum bersekolah. Aristo saat ini tercatat sebagai murid SMP Negeri 15 Kupang. SMP-nya di mana? SMP 15. SMP 15. Ya. Ibunya bekerja sebagai tukang urut keliling dan panggilan. Kehidupan yang keras ditinggalkan ayahnya, lalu harus membantu sang ibu menafkahi keluarga tidak membuat dirinya patah semangat dalam menggapai cita-citanya. Nah, kira-kira kalau sudah besar cita-citanya apa? Jadi tentara. Ayahnya sendiri sudah pergi meninggalkan mereka sejak 2 tahun lalu, ketika dirinya berusia 11 tahun. Papa tinggalin tuh dari umur berapa? 11 tahun. Walau ayahnya sudah melepas tanggung jawab atas kehidupan mereka, namun Aristo masih mempunyai niat untuk membahagiakan hati sang ibu. Jadi orang yang sukses. Saya membanggakan mama. Bahkan seperti ada rasa kecewa berat dirinya terhadap sang ayah. Ia tidak ingin ayahnya kembali ke kehidupan mereka. Sana pengen papa kembali kok. Soalnya. Pandai. Ya.
Ikan-ikan yang dijual Aristo setiap harinya beraneka ragam, mulai dari Rp35.000 sampai Rp50.000. Nah ini dia kalau satu kumpul begini berapa Aristo? Ini yang 3 ini 35, yang 4 50. Setiap pagi sekitar jam 6 pagi, Aristo akan pergi berjualan kue yang dibuat oleh ibunya. Area jualannya sampai ke kampung Pohonitas. Sekitar jam 7 pagi, dirinya sudah kembali ke rumah. Kue-kuenya pun sudah pasti laku terjual, karena ia pun sudah mempunyai pelanggan yang rutin membeli kue dagangannya. Itu nanti balik jam berapa balik rumah? Jam 7. Kue-kue yang dijualnya pun beraneka ragam. Ada biasa jual kue apa? Kue apa? Balai gula dengan donat. Sang ibu yang bekerja sebagai tukang urut, jika tidak ada panggilan, maka sang ibu akan bekerja di kebun yang terletak dekat rumah mereka. Kebun mereka ditanami sayur mayur yang nantinya akan dijual. Jagung, sayur. Hasil kebun nantinya akan dijual keliling. Sayuran yang dijual pun beraneka ragam. Itu bisa mama tanam sayur apa sih? Sayur kangkung putih. Sayur kangkung ya sayur putih. Ya. Ikan-ikan yang dijual pun beraneka ragam. Hari itu jual berapa kumpul? Ya, bisa sampai 5 kumpul. Ya. Ikan-ikan yang dijual oleh Aristo adalah milik pamannya, yang nantinya hasil dari penjualan ikan akan dibagi. Biasanya, ia akan memperoleh Rp15.000 dari hasil penjualan perharinya. Uang dari hasil kerja kerasnya setiap hari akan ditabung, namun ia harus memecahkan tabungannya hanya untuk membeli beras. Pernah kasih pinjam 1 celengan? Sudah. Sudah. Ya. Itu ada pakai buat apa yang 1 celengan? Ya, beli beras. Beli beras. Ya. Tabungannya dipecahkan karena untuk memenuhi permintaan ibunya. Keluar mana sampai ada gas pica untuk beli beras? Mama yang bilang. Karena stok beras di rumahnya telah habis. Kalau mau makan beli beras ada mau beli. Walau tabungannya pernah dipecahkan demi membeli beras, tetapi Aristo tetap saja terus menabung agar bisa membeli handphone. Rencananya celengan yang kedua ini ada yang buat apa di uang? Mau beli HP. Handphone yang ia idamkan semata hanya untuk bisa bersekolah online di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat dan menikmati hidup kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa dipatok oleh standar tertentu. Hidup Anda tidak akan bahagia seutuhnya hanya dengan materi semata, karena materi hanya akan membuat Anda terus haus akan pencapaian yang lebih. Ada banyak hal yang bisa Anda jadikan pelajaran mengenai motivasi hidup yang lebih baik tanpa harus mengikut sertakan hal-hal duniawi yang begitu fana. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, maka semangatlah buat hari ini. Jalani dengan ikhlas dan penuh rasa sabar. Terus berjuang, salam perjuangan hidup. Reporter Isyana Nurdin, videografer Elfrida Dula, sound Frankie Nusi.